dan selamat menikmati video saya hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Berangkat dari konsep limit, turunan fungsi aljabar dapat didefinisikan sebagai berikut. Itu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h ya. Ini salah satu notasi limit f aksen x. Untuk notasi yang lain bisa juga ditulis dalam bentuk y aksen. Jadi kalau fungsinya dalam bentuk y sama dengan, maka turunannya adalah y aksen. Bisa juga dy per dx, ini maksudnya diferensial dari y ke x. Kemudian d per dx kali fx dan dfx per dx. Ini beberapa notasi. Nanti dalam soal atau dalam penyelesaian soal ini nanti ada, bisa kita gunakan semuanya tergantung dari soal yang diberikan. Ya, kita awali dari sini dulu bahwa turunan itu adalah, atau turunan x, turunan fungsi fx itu sama dengan limit h mendekati 0 dengan fx plus h dikurang fx per h, dengan asumsi limit di titik h sama dengan 0 itu ada. Ya, itu syaratnya. Kita asumsikan ada. Nah, dari definisi ini kita bisa menurunkan atau menentukan turunan dari fungsi-fungsi aljabar. Nah, dari sini langsung kita lanjut ke contoh ya. Dengan menggunakan konsep limit ini kita bisa menentukan turunan berbagai bentuk fungsi aljabar. Contoh pertama, tentukan turunan fungsi pertama dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 ya, karena turunan itu nanti berjenjang, bisa turunan pertama, turunan kedua dan seterusnya. Nah, di bagian awal ini kita konsentrasi pada turunan pertama. Nah, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x plus 5. Nah, ini kita kembali lagi, kita ingat konsep limitnya. Jadi turunan pertama itu sama dengan limit ini, maka ini fx-nya diketahui 3x tambah 5. Berarti fx plus h-nya nih, x ini ganti x plus h, maka menjadi 3 kali x ditambah h plus 5. Nah, dari sini, dari dua persamaan ini kita substitusikan ke dalam limit yang ada di atas ini. Ya. F aksen x sama dengan, nah yang ini adalah fx plus h, yang ini, yang saya tunjuk ini. Kemudian dikurangi fx. Nah, fx ini dari soal. Sehingga ini kita kalikan. Nah, 3 kali x, 3x, 3 kali h, 3h ditambah 5. Ini kita kalikan, negatif 3x, ini negatif positif jadi negatif, ini per h. Nah, dari sini kita lihat ada suku-suku yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Misalkan ini 3x dikurangi 3x, berarti 0. Kemudian 5 dikurangi 5, 0, berarti yang tersisa adalah 3h. Sehingga 3h per h. Di sini h dibagi h, ya, h dibagi h itu 1, sehingga limitnya menjadi limit h mendekati 0 untuk 3. Nah, limit 3 ini sama dengan 3. Ya, kita kembali ke konsep limit di materi sebelumnya. Contoh kedua, nah, contoh kedua ini bisa kita buat, nah, fx sama dengan x pangkat setengah. Atau bisa juga x akar x ya, x pangkat setengah itu akar x. Nah, di sini kita lebih mudah pakai bentuk pangkat ya. Ini kita tulis ulang konsep limitnya. Jadi fx sama dengan x pangkat setengah, itu fx-nya, sedangkan fx plus h-nya itu seperti ini, x tambah h pangkat setengah. Ini ya. Nah, dari sini baru kita masukkan ke ini rumus turunan pertama. Nah, fx sama dengan limit. Nah, di sini adalah fx plus h, di sini fx-nya. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, ini kita kalikan dengan sekawan. Kenapa? Karena untuk mempermudah kita atau untuk menyederhanakan bentuk pangkat ini, ya. Kalau yang ini per ini kan jadi jelas satu ya, jadi nggak pengaruh ke hasil. Makanya kita kalikan ini per ini. Nah, ini kenapa min dengan plus? Ingat perkalian suku 2 waktu di SMP. Ini kan sama aja dengan x pangkat setengah dikurangi x plus h pangkat setengah dikurangi x pangkat setengah kali ini sendiri, tapi ini plus, berarti hasilnya adalah x plus h pangkat setengah dikurangi x pangkat setengah ya. Jadi ini kali ini itu hasilnya ini.
Nah, kita ingat lagi X plus H pangkat setengah itu adalah akar X plus H. Akar X plus H dikuadratkan menjadi X plus H sendiri. Di sini akar X dikuadratkan, hasilnya X sendiri. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, ini kalau kita buka kurungnya, maka X dikurang X itu 0. Berarti yang pembilang tinggal H saja. Nah, H ini bisa kita coret hanya, sehingga hasilnya adalah 1 per X plus H pangkat setengah ditambah X pangkat setengah. Kalau ini kita substitusikan, jadi nilai H itu kita ganti dengan 0, maka ini menjadi X pangkat setengah, ini X pangkat setengah. Sehingga penyebutnya menjadi 2X pangkat setengah. Nah, gini. Jadi 1 per 2X pangkat setengah. Jadi turunan pertama dari ini X pangkat setengah adalah 1 per 2X pangkat setengah. Ya. Tuh, kemudian contoh berikutnya. Nah, kita contoh berikutnya. Ini sudah ada nilai X-nya, ya. Tapi nilai X di sini adalah nilai X setelah diturunkan, ya. Turunan pertama dari fungsi ini pada X sama dengan 2. Nah, kita tulis ulang. Jadi kita sering tulis ulang supaya lama-lama menjadi hafal. Jadi ini Fx sama dengan 3x kuadrat plus 12 pada X sama dengan 2. Ini kita substitusikan X sama dengan 2-nya sehingga menjadi hasilnya 24, ya. 2 kuadrat, ingat pangkat didulukan, baru dikalikan 3. Kemudian yang X plus H-nya, nah seperti ini kita kuadratkan dulu. Ya, 2 plus H, karena X-nya kita ganti 2. Kita kuadratkan, hasilnya ini H kuadrat ditambah 4H ditambah 4. Ini saya balik posisinya, ya, 2 tambah H, saya balik jadi H tambah 2. Nah, di sini kita buka kurungnya atau kita kalikan, jadi 3H kuadrat ditambah 12H ditambah 12 tambah 12, sehingga hasilnya 3H kuadrat tambah 12H tambah 24. Ini untuk X plus H-nya, ini untuk Fx-nya, gitu kan. Nah, dari sini baru kita masukkan atau kita cari turunannya F aksen 2. Nah, rumusnya ini X-nya kita ganti 2, hasilnya seperti ini. Ini kita masukkan yang dari sini tadi ke sana. Nah, di sini udah kelihatan 24 dikurang 24 0, sehingga yang tersisa adalah 3H kuadrat tambah 12H per H. Di sini kita faktorkan H-nya menjadi H kali 3H plus 12, hanya kita coret sehingga menjadi 3H ditambah 12. Kita substitusikan H mendekati 0, maka limitnya menjadi 12. Jadi turunan pertama fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12 pada X sama dengan 2 adalah 12. Oke, kita lanjut. Nah, kita sampai di latihannya, itu ada beberapa contoh. Silakan ini dikerjakan latihannya. Kita gunakan yang aturan atau konsep limit tadi. Ya, ini ada 8 soal. Nah, silakan dikerjakan. Yang 1 sampai 4 ini adalah langsung. Kemudian yang 5 sampai 6 ini kita sudah disuruh menentukan nilai soal terakhir. Ini agak dibalik soalnya. Jadi diberikan ini, kita tentukan turunannya, ya. Kemudian kita substitusikan X dengan A, jadi X-nya diganti A. Kemudian jadi hasil akhirnya masih dalam bentuk A, itu sama dengan 21. Jadi turunan pertamanya itu sama dengan 21. Berapa KA-nya? Nah, seperti itu. Silakan dikerjakan soal latihannya. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.